Wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Ikhlasul Amal. Di sini akan membahas sedikit tentang materi fikih kelas 8 semester 2, yakni ketentuan halal dan haramnya makanan. Nah, di sini ada dua hal yang akan kita bahas, yakni halal dan haramnya suatu makanan. Yang pertama, kita langsung saja kita ke yang halal dulu. Pertama, pengertian makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman yang halal adalah suatu makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dikonsumsi, yang berarti bahwa ada dalil yang membolehkan makanan dan minuman tersebut untuk dikonsumsi gitu. Kemudian dan misalnya nih, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, jika ada dalil-dalil yang mengharamkannya, maka itu disebut makanan haram gitu, yang tidak halal gitu. Nah, makanan halal ini tentunya berdampak baik bagi kita gitu, bermanfaat bagi kita. Sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang bisa dilihat di sini. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa makanan halal lagi baik gitu. Jadi makanan yang halal itu tentu baik dan bermanfaat bagi tubuh kita. Adapun dalam makanan halal dan minuman halal ini dibagi menjadi dua gitu. Ada yang halal menurut dibolehkannya syariat, dan halal dari segi kebaikannya gitu. Nah, di sini halal dan thayyib. Yang pertama itu makanan dan minuman yang halal karena zatnya itu sendiri gitu. Jadi yang dari awalnya itu sudah halal gitu dari sananya, tidak ada unsur-unsur haram menurut syariat. Contohnya itu seperti ayam, ikan, dan sebagainya. Nah, jadi ya makanan tersebut itu sudah halal dari sananya gitu, tidak ada lagi unsur-unsur haram menurut syariat. Kemudian yang kedua, ya yang tadi kan zatnya atau dari sananya. Nah, kemudian yang kedua ini halal dengan cara mendapatkannya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu makanan dan minuman gitu kan dengan cara yang haram, maka itu tidak halal gitu. Lain halnya jika kita mendapatkannya dengan halal gitu kan. Contoh, ketika kita mendapatkan ayam gitu kan, yang mana ayam itu kita beli misalnya. Nah, itu kan namanya jujur gitu, tidak menipu-nipu orang lain gitu. Bayarnya pun sesuai dengan harga yang ditentukan. Nah, itu halal gitu. Jadi halal cara mendapatkannya. Jika cara mendapatkannya itu tidak baik gitu, berarti tidak halal. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Jadi ketika mengelola atau memproses sebuah makanan atau minuman gitu kan, ketika memproses, dalam proses misalnya terdapat unsur haram gitu kan, maka itu termasuk haram gitu. Lain halnya jika kita memproses atau mengolah sesuatu makanan dan minuman yang mana di dalamnya itu halal gitu. Contohnya ketika prosesnya menyembelih sesuai dengan syariat Islam atau hukum Islam, nah itu halal gitu, karena sesuai. Atau misalnya ketika mengolah itu tidak mencampurkan sesuatu yang haram gitu. Jadi ketika kita mengolahnya gitu, tidak ada unsur haram yang dicampurkan ketika mengolah itu. Nah, itu halal menurut proses atau cara pengolahannya. Kemudian yang keempat, thayyib, yakni baik. Jadi makanan dan minuman yang halal yang halal itu ialah yang baik bagi tubuh dan kesehatan gitu. Jika haram, maka
tidak baik bagi tubuh dan kesehatan dan akan berdampak negatif pastinya. Selanjutnya ada jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama itu semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah pasti seperti yang kita lihat tadi di slide sebelumnya, jika ada dalil gitu yang menghalalkan dan tidak diharamkan, maka itu disebut makanan dan minuman yang halal. Sesuai dengan hadis tersebut, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan maka barang itu termasuk barang yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Bagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Nah, makanan yang baik. Kemudian dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Bisa kita simpulkan bahwa makanan yang halal itu yang baik gitu. Tidak kotor, tidak menjijikan, apalagi buruk gitu. Jadi halal itu baik bagi kesehatan kita. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah tidak menimbulkan mudarat atau keburukan gitu, membahayakan kesehatan dan sebagainya. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 105, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan gitu. Istilahnya itu ketika kita makan gitu kan berdampak negatif, nah itu kan masuk ke dalam kebinasaan gitu. Adapun kaidah usul fikih yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain, artinya bahwa makanan tersebut tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, kemudian nah tadi kan yang halal tuh yang baik-baiknya pasti bermanfaat kan. Kemudian haram lagi, makanan dan minuman yang haram. Kita ke pengertian. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan karena ada dalil dalam Al-Quran dan hadis. Dan tentu makanan dan minuman haram ini pasti berdampak buruk bagi kesehatan gitu. Karena jika berdampak baik maka itu halal gitu. Dan haram itu karena ada sebabnya, yakni berdampak buruk bagi kesehatan. Yang sebagaimana ada firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut namanya selain Allah. Nah, di sini kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Ayat ini berhubungan langsung dengan slide selanjutnya. Nah, ini jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama itu jenisnya haram lizatihi, yang artinya makanan yang haram karena zatnya. Artinya di sini makanan tersebut itu sudah haram dari awal gitu, dari sananya gitu. Jadi zatnya, jadi terdapat zat haram yang ada dalam misalnya makanan atau minuman atau bahan-bahan tersebut. Contohnya itu seperti babi. Nah kan babi itu dari sananya memang haram gitu. Bisa dilihat dari Quran surah Al-An'am ayat 145, yang mana babi ini termasuk dalam makanan yang haram, sudah dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua darah, yakni darah yang mengalir gitu, atau darah yang terdapat dalam binatang tersebut gitu. Contohnya binatang itulah. Nah, adapun darah ini sesuai dengan Quran surah Al-An'am 145, kalian bisa baca ya. Nah, di situ kan ada daging babi, kemudian darah yang mengalir gitu. Jadi darah yang mengalir dari binatang tersebut, dari daging binatang tersebut. Adapun darah ini dikecualikan jika darurat gitu. Jika kalian darurat, dalam keadaan darurat, misalnya kan dalam hutan tidak ada makanan yang halal misalnya kan, nah misalnya hanya ada ular nih, mau kita harus minum darah ular tersebut gitu, karena tidak ada lagi
dan sudah darurat gitu. Nah, itu dibolehkan karena segala hal yang darurat itu diperbolehkan. Jadi boleh. Kemudian yang ketiga, makanan haram yang karena zatnya adalah khamar, minuman keras. Bisa kita lihat dari Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi dan lain sebagainya adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa meminum khamar itu termasuk makanan dan minuman yang haram gitu. Dan kalau tidak salah hadis, kalau tidak salah ingat, sesuatu yang memabukkan itu haram gitu. Nah, jadi khamar ini kan memabukkan gitu. Jadi termasuk ke dalam makanan dan minuman yang haram. Nah, kemudian yang kedua jenisnya adalah haram li khairihi, yang artinya makanan yang haram karena faktor eksternal. Berbeda yang tadi li zatihi, yang mana dari zatnya. Nah, ini dari li khairihi, ya, yang mana karena faktor eksternal gitu. Ada penyebab khusus yang awalnya halal itu jadi haram gitu karena ada penyebab. Yang pertama itu bangkai, yaitu semua binatang yang mati alamiah gitu. Penyebabnya itu bukan dari sembelihan maupun buruan, melainkan dari mati sendiri gitu. Nah, itu binatang yang telah mati gitu, kan menjadi bangkai gitu. Jadi itu diharamkan karena sudah menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, semua makanan halal yang tercampur najis seperti atau bukan hanya najis, tapi seperti sesuatu yang menjijikan lah. Bisa kita lihat dalam Quran dalam hadis riwayat Bukhari yang mana ketika itu Nabi SAW ditanya oleh siapa gitu, lupa saya, pokoknya sahabat. Kemudian dia itu minyak yamin kalau tidak salah kan. Nah, minyak yamin itu ada tikusnya gitu. Kemudian bagaimana? Kemudian Rasulullah menjawab dalam hadis ini, buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya, lalu makanlah sisa lemak kalian. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika itu kan ada tikus, kemudian ada lemak. Nah, yang tikusnya itu kan najis gitu. Berarti yang lemak bekas tikus itu dibuang gitu dengan tikusnya gitu. Jadi yang itu sudah termasuk najis. Adapun yang sisanya itu yang belum terkena itu, nah itu boleh gitu. Sesuai ini, lalu makanlah sisa lemak kalian gitu ya. Kemudian yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu dan lain-lain gitu. Nah, misalnya kan ketika kita mendapatkan sesuatu makanan gitu kan dengan cara mencuri, nah itu termasuk haram gitu, dengan cara yang zalim ini. Hal ini didasarkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Nah, di sini dan janganlah kamu itu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Maksudkan ini zalim gitu. Itu tidak boleh masuk ke makanan dan minuman yang haram. Baik, mungkin itu saja materi singkat tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram dan halal. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Ada yang salah dari saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.